Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ashhab bin Abdul Aziz Al-Qaisi Al-Amiri Al-Ja'di rawa an Malikin wal Laitsi wa ghairihima wa tafaqqaha bi Malikin wal Madaniyyin wal Misriyin. Murid yang ketiga dari Imam Malik yaitu Ashhab bin Abdul Aziz. Beliau meriwayatkan hadis dari Imam Malik, dari Imam Al-Lais dan juga dari selain kedua tokoh itu. Beliau belajar fikih kepada Imam Malik dan juga kepada ulama-ulama Madinah serta Mesir. Jadi saat itu Madinah dan Mesir itu sebagai pusat fikih. Madinah, Mesir, satu lagi di Kufah ya di Irak itu juga termasuk pusat agama pada waktu itu. Madinah juga sebagai satu poros, kemudian Mesir juga dan Kufah. Karenanya kita tahu Imam Syafi'i itu punya madhab atau punya qaul, maksud saya punya qaul qadim. Ini ketika beliau tinggal di Baghdad. Kemudian pindah beliau ke Mesir dan akhir hidupnya Imam Syafi'i di Mesir. Makam Imam Syafi'i di Mesir. Di Mesir itu banyak makam-makam ulama, termasuk diantaranya Imam Syafi'i, Imam Al-Busiri, pengarang Burdah, Syekh Abdul Hasan Asyadili, itu semuanya di Mesir semua makamnya. Kapan-kapan kita sono ya, ziarah. Ya, nabung pokoknya. Qala Syafi'i wa ra'aitu afqaha min Ashhab. Imam Syafi'i berkata, tidak pernah aku melihat orang yang lebih pandai daripada Ashhab bin Abdul Aziz, muridnya Imam Malik. Wa intahat ilaihi riyasatu bi Misra ba'da Ibnul Qasim. Dan kepemimpinan, maksudnya kepemimpinan dalam hal fikih ini berhenti kepada Ashhab ba'da Ibnul Qasim, setelah Ibnul Qasim. Ibnul Qasim tokoh yang kedua yang paling kita bahas. Jadi setelah Ibnul Qasim ya Ashhab ini muridnya Imam Malik yang paling pintar. Wasuila Sahnun an Ibnul Qasim wa Ashhab ayyuhuma afqah. Ibnul Qasim pernah ditanya di antara Ibnul Qasim murid Imam Malik juga dan Ashhab, dua-duanya murid Imam Malik, mana yang lebih pandai, afqah? Faqala, maka berkata Syahnun, kana kafarosiyin fihanin wa rubbama wafaqa hadha wa khadala hadha wa rubbama khadala hadha wa wafaqa hadha. Dua-duanya kayak kuda pembalap. Jadi kadang-kadang ya lebih cepat yang satu, kadang-kadang lebih cepat yang lain. Jadi susul-susulan. Ya nyusul terus, kejar-kejaran di antara dua murid Imam Malik ini, Ibnul Qasim dan Ashhab. Wa wulida Ashhab sanata mi'ah wa arba'in. Beliau dilahirkan tahun 140, wa tuwfiya bi Misra sanata mi'atain wa arba'ah, dan beliau wafat di Mesir. Nih kita lihat wafatnya di Mesir. Yang di Mesir ini banyak ulama-ulama. Wafat di Mesir tahun 204 Hijriah. Ar-Rabi, yang keempat, Abu Muhammad Abdullah bin Abdul Hakam bin Ayun bin Al-Laits Sami'a Malikan. Yang keempat, Abu Muhammad Abdullah bin Abdul Hakam. Beliau mendengarkan Imam Malik wal Laits dan Imam Lais bin Sa'ad wa Ibnu Uyainah dan Ibnu Uyainah wa Ibnu Luhai'ah dan Ibnu Luhai'ah wa ghairihim. Kana rajulan solihan. Murid Imam Malik ini yang disebut dengan Abdullah ibn Hakam ini orang soleh, thiqatan mutahaqqiqatan, terpercaya dan juga orang yang sangat tahakkuk. Tahakkuk itu sangat menguasai di madhabi Malikin, madhab Imam Malik. Faqihan saduqan, orang ahli fikih yang jujur. Aqilan haliman, orang yang cerdas dan juga arif, halim, memaafkan. Wa ilaihi ufidat riyasatu atau afaddat riyasatu, dan kepadanya berhentilah kepemimpinan di Misra, di Mesir, ba'da Ashhab, setelah Ashhab. Wa balagha Banu Abdul Hakam bi Misra minal jahi wa taqaddum malam yaglub ahadun, dan mencapai Banu Abdul Hakam, anak keturunannya Syekh Abdul Hakam ini di Mesir, ini mencapai satu kepemimpinan dan kemajuan malam yablughu, pada satu posisi yang tidak mencapai ahadun, seorang pun. Yang keempat namanya Abdullah bin Abdul Hakam. Jadi pertama Ibnul Qasim, nah terus setelah Ibnul Qasim baru Ashhab, baru setelah itu Abdul Hakam ini, Abdullah bin Abdul Hakam ini. Kalau kita kenal di tradisi Nahdlatul Ulama itu, yang pertama yang Mbah Hasyim Asy'ari. Habis Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah, Ki Haji Abdul Wahab Hasbullah. Makanya kalau Ki
Kiai Marzuki Mustamar bilang saya itu Wahabi. Wahabi itu maksudnya pengikut Mbah Wahab. Mbah Wahab Hasbullah, Kiai Wahab Hasbullah. Wahabi karena Kiai Wahab Hasbullah itu setelah Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah yang kepemimpinan yang cerdas, kemudian juga keilmuannya Kiai Wahab Hasbullah. Nggak ada yang berani kalau Mbah Hasyim masih ada. Baru setelah itu Mbah Wahab Hasbullah. Iya, itu yang kita miring Mbah Wahab Hasbullah. Setelah itu baru Mbah Bishri Samsuri. Mbah Bishri Samsuri, Kiai Bishri Samsuri dia nanya. Nah, ini modelnya seperti yang kita lihat tadi trilogi dalam NU. Nah, ini juga murid-muridnya Imam Malik ini juga bertingkat-tingkat. Ya, ada yang pertama Ibnu Qasim, kemudian Ashab, nanti setelah Ashab baru berganti dengan Abdullah bin Abdul Hakam ini. Rata-rata ulama-ulama dulu nggak berani mimpin kalau masih ada yang pantas. Jadi nggak ujuk-ujuk gua aja dah, gua nggak, apalagi sampai nawarin diri, nggak, masih ada yang lebih alim dari saya, biasanya begitu. Kiai Ali Maksum Rapiak itu nggak pernah merasa pantas untuk menggantikan Kiai Bishri Sansuri. Nggak pernah ngerasa pantas, nggak berani. Selama masih ada Kiai Bishri Sansuri juga gitu. Selama masih ada Kiai Wahab Hasbullah, saya nggak berani. Dan begitu seterusnya. Kiai Ali Maksum Rapiak ini dipaksa untuk jadi Rois Suriah pada waktu itu, dipaksa oleh Kiai Mahrus Lirboyo. Kiai Mahrus Lirboyo yang maksa. Ya, kalau yang maksa wali ya gimana lagi. Nggak berani, akhirnya jadi Rois Suriah. Ini model-modelnya seperti itu. Nah, ulama-ulama kita, ulama salaf ya, bukan salafi ya Pak. Ulama salaf akhlaknya demikian luhur, nggak pernah pengen riasah atau kepemimpinan, tuh nggak pernah. Kalau masih ada yang lebih alim, lebih pantas, ya beliau ikut aja makmuman. Wa balagha Banu Hakam. Nah, di sini disinggung sedikit tentang keturunan Abdullah bin Abdul Hakam ini. Memang orang-orang cerdas yang kemudian memimpin di Mesir. Wa kana shadiqan lisyafi'i. Beliau adalah temannya Imam Syafi'i, Abdullah bin Hakam bin Abdul Hakam ini. Wa alaihi nazala idza jaa. Dan kepada Imam Syafi'i lah, wa alaihi, dan kepada Abdul Hakam lah, nazala idza jaa, mampir Imam Syafi'i idza jaa, ketika datang. Fa akrama mathahu, maka Abdullah memuliakan tempat Imam Syafi'i. Wa balagul ghayata fi birrihi, dan beliau sampai kepada puncak kebaikannya. Wa indahu mata, dan di sisi Imam Syafi'i lah mata, meninggal Abdullah bin Abdul Hakam. Ini kedekatannya dengan Imam Syafi'i bisa kita lihat di sini. Abdullah bin Abdul Hakam, muridnya Imam Malik, ini yang paling dekat dengan Imam Syafi'i. Jadi bisa dikatakan ya seangkatan. Ya, kalau mampir Imam Syafi'i ke haji ke Mekah kemudian ke Madinah, ya mampirnya ke Abdullah bin Al Hakam ini. Sampai meninggalnya juga di sisi Imam Syafi'i. Wa ruwiya anis Syafi'i, warawa anis Syafi'i, dan beliau meriwayatkan dari Asy-Syafi'i dari Imam Syafi'i. Wa kataba kutubahu, menuliskan kitab Imam Syafi'i li nafsi, untuk dirinya, wa ibnihi, dan untuk anaknya. Wa dhamma ibnahu Muhammadan ilahi, dan juga mengumpulkan anaknya Muhammad, dan itu Muhammad ilahi kepada Imam Syafi'i. Wa ila ibni Abdul Hakam, dan kepada anaknya Abdul Hakam, Auso Ibnul Qasim. Ibnul Qasim mewasiatkan Ibnu Wahbin dan Ibnu Wahab, wa Ashab, dan Ashab. Ulida sanata. Nah, ini biasa nih kita dengar nih, lucu nih. Maksudnya lucu ya, emang pas banget sama kita. Imam Syafi'i wafat ya di sisi Abdullah bin Hakam, saking dekatnya itu. Imam Syafi'i kalau mampir di Madinah, ya mampirnya di Abdullah bin Hakam ini. Abdullah bin Abdul Hakam. Wafatnya di sisi Abdullah bin Hakam, saking dekatnya. Nah, kemudian Abdullah bin Abdul Hakam ini menitipkan anaknya kepada Imam Syafi'i juga, menuliskan, jadi dipondokin ke Imam Syafi'i. Kemudian kitab-kitabnya Imam Syafi'i ditulis juga oleh Abdullah bin Abdul Hakam. Nah, itu satu sisi. Di sisi lain, anak dari Ibnul Qasim, murid yang sebelumnya yang lebih senior, kemudian anak dari Al-Ashab, ini dipondokinnya ke Abdullah bin Abdul Hakam. Nah, jadi dipondokin ke tempat lain. Emang rata-rata begitu, saudara. Kiai itu biasanya mondokin anaknya, nitipin anaknya
ke kiai juga, bukan diurusin sendiri. Jarang kiai ngurusin sendiri. Soalnya biasanya kalau ngurusin sendiri ya banyak kan yang namanya anak ya. Yang ngajar bapaknya sendiri. Ya belum, baru satu baris sudah ini aja kabur dia biasanya. Satu baris ada aja om mainnya ya, dia main bola lah, main apa. Kan kalau dititipin nggak dititipin. Kiai Bishri menitipkan Mbah Khalil dan Mbah Mus, ya Khalil Bisri dan Kiai Mustafa Bisri ke Kiai Mahrus Ali, ya, Luluboyo. Kemudian dari Kiai Mahrus Ali dititipkan lagi ke Kiai Ali Maksum, Rapiak. Gitu memang dititipkan. Nah, di sini juga anak dari Ibnul Qasim dan anak dari Ashab ini dititipkan kepada Abdullah bin Abdul Hakam. Tapi Abdullah bin Abdul Hakam menitipkan anaknya kepada Imam Syafi'i. Wulida sanata mi'ah wa khamsah wa khamsin. Beliau dilahirkan tahun 155 Hijriah wa tuwfiya bi Isra sanata mi'atain wa arba'ah wa ishrin. Beliau diwafatkan di Mesir tahun 224 Hijriah. Dah yang keempat, muridnya Imam Malik yang keempat. Kemudian yang kelima, Asbaq bin Al-Faraj, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.